Cerita ini aku ungkap untuk mengingatkan semua orang agar tidak melakukan apa yang pernah aku lakukan dalam hidup. Sebuah kesalahan, kehilafan, dosa besar, hingga kehidupanku hancur. Dan tanganku cacat hingga kini, mungkin sampai akhir hayatku. Bahkan keluargaku meninggalkanku, dan teman-teman pun menjauhiku. Dan semua itu sangat menyiksa batin dan ragaku. 5 tahun yang lalu, aku dan istriku dikaruniai seorang putra. Aku sangat bahagia dapat keturunan dalam pernikahanku. Aku bekerja sebagai buruh pabrik garmen, sementara istriku bekerja di sebuah minimarket sebagai kasir. Hari-hariku dilalui dengan penuh keceriaan dengan istri dan anakku. Hingga suatu saat, kebahagiaan itu hancur ketika aku membuat kesalahan besar. Aku terpikat lagi pada seorang wanita yang satu pekerjaan denganku. Saat itu, hari-hariku dipenuhi kebohongan pada istri dan putraku. Perhatianku pada istri dan anakku kini semakin berkurang. Perhatianku lebih aku curahkan pada wanita pujaan lain. Bahkan, tak jarang uang gajiku aku habiskan untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Aku sering meminjam uang pada istriku dengan alasan mau berbisnis. Padahal uangnya aku pakai untuk memenuhi keinginan kekasihku. Dan uang yang kupinjam pada istriku itu tak pernah aku ganti. Hingga akhirnya kebohongan dan kelakuanku ketahuan oleh istriku dan keluarganya. Karena hubunganku dengan kekasihku ini sudah terlalu jauh, akhirnya istriku meminta pisah dan membawa putraku. Aku dan istriku berpisah, dan istriku membawa putraku keluar kota, dan entah tinggal di mana tanpa kabar berita. Dan tragisnya lagi, kekasihku pun memutuskan hubungan denganku. Dia lebih memilih lelaki lain yang pangkat dan kekayaannya yang berlebih. Semenjak ditinggal istri dan putraku, kini aku tinggal di sebuah kamar kos kecil. Dan sialnya lagi, tak lama aku terkena PHK di pabrik tempat kerjaku. Kini hidupku berantakan, pengangguran, dan aku pun diusir dari kosanku karena tidak mampu membayar. Dalam hatiku hanya ada penyesalan pada istri dan putraku, dan sakit hati pada mantan kekasihku. Karena dia, hidupku kini jadi hancur. Singkat cerita, ketika aku ngopi di sebuah warung, aku mendengarkan percakapan bapak-bapak yang mengobrol asik dengan teman-temannya di sela-sela istirahat kerja sebagai kuli bangunan. Mereka pun bercerita tentang mendapat kekayaan dengan cara menjual sate gagak di kuburan keramat. Tempat itu disebutkan oleh mereka di kaki gunung yang terkenal dengan keangkerannya. Jaraknya memang agak jauh dan harus berjalan kaki. Mereka bercerita juga kalau mau mencoba ritual itu harus menemui dulu juru kunci.
Pak Danu namanya. Namun selama pembicaraan itu belum ada seorang pun di antara mereka yang pernah mencoba, dengan alasan mereka tak berani dan takut. Lama berbincang, akhirnya mereka pun terhenti saat mereka harus kembali kerja sebagai tukang bangunan. Mendengar pembicaraan mereka dengan keputusasaan yang aku alami, terbesit di benakku untuk melakukan ritual yang disebutkan oleh mereka. Tanpa banyak berpikir, aku pun segera menuju ke kaki gunung yang disebutkan oleh mereka. Seharian, aku berjalan menuju kaki gunung angker itu dengan modal yang aku pinjam dari seorang teman. Akhirnya, aku sampai di desa dekat kaki gunung berada. Aku beristirahat di sana sambil tanya-tanya keberadaan rumahnya Pak Danu, juru kunci kuburan keramat kaki gunung. Penduduk desa pun langsung menunjukkan alamat rumahnya. Rupanya Pak Danu sudah dikenal oleh penduduk desa. Dan benar juga apa yang dibicarakan dalam obrolan bapak-bapak tukang bangunan kemarin. Tak membuang waktu lama, aku segera menemui Pak Danu. Ternyata di rumah Pak Danu banyak tamu. Mungkin mereka juga akan melakukan ritual yang sama. Aku pun menunggu giliran antrian untuk bertemu dengannya. Lama aku menunggu, akhirnya aku dapat giliran bertemu dengan Pak Danu. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung menceritakan maksud dan niatku. Mendengar maksud dan niatku, Pak Danu segera memberikan persyaratan yang harus aku siapkan. Salah satunya adalah menyiapkan sate burung gagak 100 tusuk, dibungkus dengan daun jati. Lalu aku diajak Pak Danu ke sebuah kamar khusus. Di sana aku disuruh mengucapkan janji yang harus aku pegang, yaitu jika nanti ritual yang aku lakukan berhasil, aku harus terus jualan sate gagak setiap malam Jumat Kliwon tanpa kecuali. Jika tidak, maka semua kekayaan yang didapat akan diambil lagi oleh penguasa kuburan keramat. Aku menyanggupi persyaratan dan perjanjian itu. Setelah itu, aku disuruh kembali lagi minggu depan, tepat pada malam Jumat Kliwon, dan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Seminggu kemudian, setelah aku menyiapkan persyaratan yang ditentukan, aku segera kembali menuju ke rumah Pak Danu. Saat itu di rumah Pak Danu sepi. Hanya aku saja yang bertamu. Segera Pak Danu pun memeriksa persyaratan yang aku bawa. Kemenyan, bunga 7 rupa, kelapa muda, dan 100 tusuk sate gagak yang dibungkus daun jati, dan alat pembakarannya. Setelah dirasa lengkap, Pak Danu memberikan tas kain putih yang terbuat dari kain kafan untuk menyimpan uang nantinya. Waktu itu masih menunjukkan jam 7 malam. Aku pun disuruh istirahat terlebih dahulu, karena ritual itu akan dilakukan sekitar jam 1 malam. Aku menuruti apa yang diperintahkan Pak Danu, beristirahat dan tidur.
di balai-balai yang sengaja disediakan oleh Pak Danu untuk tamu-tamunya. Tepat jam 12 malam, Pak Danu membangunkanku untuk segera menuju kuburan keramat dengan memberikan barang-barang persyaratan yang sudah dibacakan jampi-jampi. Pak Danu mengantarku menuju kuburan keramat itu. Tak lama, sampailah kami di gerbang kuburan keramat yang terbuat dari kayu bambu. Pak Danu hanya bisa mengantarkan sampai gerbang saja. Selebihnya, aku yang harus masuk sendirian. Dan sebelum Pak Danu meninggalkanku, dia mengingatkan, "Ingat, Le, jikalau sate gagaknya sudah habis terjual, segera siramkan air ini di sekeliling tempat jualanmu dan segera tinggalkan kuburan keramat itu. Jangan sampai lewat azan subuh." Setelah mengingatkan itu, Pak Danu meninggalkan aku sendirian. Aku segera masuk ke area kuburan keramat. Saat menginjakkan kaki ke kuburan itu, bulu kuduku seketika merinding dan rasa takut mulai hinggap padaku. Namun aku tetap bertekad untuk melakukan ritual ini. Sampailah aku di tempat yang dituju. Tanpa menunggu lama, aku segera menyalakan pembakaran sate. Kutaburkan kemenyan dalam pembakaran itu dan kusimpan sesaji di sampingnya sambil aku lafalkan jampi-jampi. Asap putih pun mengepul dan bau kemenyan mulai menyeruak di sekitarku. Suasana begitu mencekam. Rasa takutku dan bulu kuduku yang merinding makin menjadi. Aku tetap bertahan demi maksud dan tujuanku untuk menjadi orang kaya. Setelah bara api itu menyala merata, mulailah aku membakar 10 tusuk sate gagak sambil kutawarkan di kuburan keramat itu. Sate, sate, sate. Tak butuh waktu lama, keanehan pun terjadi. Tiba-tiba angin kencang bergemuruh di sekitar kuburan tempatku berdiri. Mataku terasa perih dan seperti dipaksa untuk terpejam. Tak lama, angin pun mulai kembali mereda. Dan saat membuka mataku, ya ampun, suasana kuburan kini berubah menjadi ramai seperti di pasar. Hanya saja mereka bukan manusia. Banyak sosok-sosok yang aneh dan menyeramkan berkumpul dan berkegiatan seperti layaknya di pasar. Kakiku gemetaran. Keringat dingin mulai membasahi badan. Dengan ketakutanku, seakan-akan aku tak bisa bernafas. Ada sosok tanpa kepala, pocong, kuntilanak, dan sosok anak-anak hitam berlarian ke sana kemari.
Dan semakin lama, sosok-sosok menyeramkan muncul semakin banyak. Dengan terbata-bata, aku memberanikan diri untuk terus menawarkan sate gagaku. Sate, sate, sate. Tak lama, datanglah sosok wanita dengan wajah yang dipenuhi belatung menghampiriku. Dan ia pun membeli 10 tusuk sate gagaku. Aku gemetaran dan aku memberanikan diri untuk melayaninya dan membungkuskan sate gagak itu dengan daun jati dan kuberikan padanya. Sosok itu pun membayar sate gagakku. Hanya saja dengan lembaran-lembaran daun kering. Namun lembaran daun kering itu aku masukkan pada tas yang terbuat dari kain kafan sesuai pesan dari Pak Danu. Rasa takut makin menjadi, tapi aku mencoba terus bertahan. Kini terus bergantian sosok yang menyeramkan membeli sateku. Semuanya membayar dengan lembaran-lembaran daun-daun kering. Dan tas kain kafan pun sudah hampir penuh terisi dengan daun-daun kering. Namun sosok-sosok menyeramkan kini makin banyak dan berjalan menghampiriku. Sementara sate gagaku tinggal tersisa 10 tusuk saja. Gimana ini? Aku panik. Mereka berdatangan bersamaan. Kakiku semakin gemetaran. Pakaianku basah oleh keringat dingin yang tak henti-hentinya mengucur di seluruh badanku. Aku terus memperhatikan sosok-sosok yang menghampiriku, sambil tak sadar terus mengipasi sate gagaku yang kubakar. Sosok-sosok itu dengan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan mereka bergerak seperti membuka jalan. Aku yang masih terus mengipasi sate tanpa sadar melihat dari belakang sosok-sosok itu muncullah sosok laki-laki tinggi besar berwibawa. Sosok itu memperlihatkan seperti manusia dan berwajah tampan, berkumis tebal dengan mahkota di kepalanya dan berpakaian layaknya seorang raja, dikawal oleh beberapa pengawal seperti pengawal kerajaan. Sosok tampan itu menghampiriku dan membeli sate gagaku yang tinggal 10 tusuk. Aku pun segera memberikannya. Dan sosok tampan itu juga membayarku dengan daun-daun kering. Tapi jumlahnya lebih banyak daripada sosok-sosok yang lain. Aku pun segera memasukkannya ke dalam tas kain kafan yang kini sudah terisi penuh oleh daun-daun kering. Kini sate gagak daganganku sudah habis
sosok tampan itu pun pergi. Tak lama, sosok tampan itu pergi. Sosok-sosok yang menyeramkan itu kembali berjalan menghampiriku dan berebut ingin membeli sate gagakku. Untung saja aku teringat pesan Pak Danu dan langsung saja aku siramkan air dari botol pemberian Pak Danu ke sekeliling tempat jualanku. Dan seketika itu juga suasana langsung kembali hening. Sosok-sosok menyeramkan semuanya menghilang. Suasana pun kembali menjadi kuburan. Tanpa menunggu lama, aku segera membereskan tempat jualan sate gagakku. Segera berlari keluar dari kuburan keramat itu. Aku kembali ke rumah Pak Danu pas adzan subuh berkumandang. Pak Danu segera membawa aku ke kamar khususnya. Dia meminta tas kain kafan yang sudah terisi penuh dengan daun-daun kering. Lalu Pak Danu membacakan jampi-jampi dan ditiupkannya pada tas itu, dan kembali membungkusnya dengan karung beras yang juga sudah dibacakan jampi-jampi. Setelah itu aku pun disuruhnya pulang pada waktu itu juga, dan mengingatkan jangan pernah membuka karung ini sebelum aku sampai ke rumah, dan mengingatkan lagi bahwa aku harus terus kembali melakukan ritual menjual sate burung gagak di kuburan keramat itu setiap malam Jumat Kliwon, sesuai perjanjian yang sudah aku sepakati. Singkat cerita, sampailah aku di rumah gubuk tempat tinggalku saat itu. Dengan penasaran, aku langsung membuka karung yang berisi dedaunan. Namun, saat kubuka karung itu, ternyata kini isinya berubah menjadi uang dengan pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan yang banyak. Dengan hati yang penuh dengan kesombongan, kini aku menjadi orang kaya. Kehidupanku kini berubah. Aku bisa membeli rumah dan mobil mewah, serta apapun yang kuinginkan bisa kudapatkan. Dan aku tak lupa, aku memperlihatkan kekayaanku pada mantan kekasihku. Kuakui, sikapku kini berubah menjadi sombong pada semua orang, juga pada teman-teman yang kutemui. Aku sangat suka memamerkan kekayaanku. Namun, sayangnya aku tak bisa menemukan keberadaan putra dan mantan istriku. Kabar terakhir bahwa putra dan mantan istriku telah tinggal di luar negeri dengan suami barunya. 3 tahun aku terus melakukan ritual jualan sate gagak di kuburan keramat. Dan 3 tahun pula aku hidup bergelimang dengan harta. Hidup berpoya-poya dan dengan segala kesombonganku. Namun kusadari dan kuakui, dalam
kesendirian, aku merasa hampa dan tak merasakan kebahagiaan di dalam hati. Hanya saja semua itu kusembunyikan dan kulempar jauh-jauh dengan segala kesenangan duniawi. Hingga suatu hari menjelang malam Jumat Kliwon yang kesekian kalinya, aku terbujuk oleh rayuan seorang wanita yang mengajakku untuk pergi keluar kota. Di sana kami bersenang-senang. Hingga malam Jumat itu, aku melewatkan ritual yang biasa aku lakukan. Walaupun Pak Danu telah mengingatkanku lewat teleponnya. Akhirnya beberapa hari kemudian, saat itu malam hari sekitar jam 11, dalam kesendirian, aku yang sedang tertidur di kamarku, tiba-tiba aku dibangunkan oleh suara yang berbisik padaku. Mana janjimu? Kutagih janjimu, manusia. Dan mendengar itu, aku sontak saja terbangun. Keadaan di ruang kamarku menjadi gelap. Kunyalakan lampu, namun lampu tak mau menyala. Hingga tak lama, muncullah sosok tampan yang biasa membeli sate gagaku di kuburan keramat. Kini wajahnya tampak marah padaku. Sosok tampan ini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu tebal dan membesar. Dari mulutnya keluar taring tajam dan lidah menjulur panjang. Matanya merah menyala. Dan kuku tangannya memanjang dan meruncing. Dan sosok itu meminta janji yang pernah kuikrarkan. Mana janjimu? Kutagih janjimu, manusia. Mulai saat ini, kutarik semua kekayaanmu yang telah aku berikan. Dan dia pun menghampiriku sambil menendang hingga tubuhku terlempar dan tanganku terasa patah membentur sudut lemari kamarku. Aku berteriak kesakitan dan sosok itu pun tak lama menghilang. Beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan sosok itu pun menjadi nyata. Semua kekayaan yang aku miliki pelan-pelan habis tak tersisa. Entah kemana. Yang tersisa kini hanyalah pakaian yang kukenakan saja. Dan tanganku yang cacat selamanya. Bahkan saat aku kembali menemui Pak Danu, dia pun segera mengusirku. Begitupun teman-temanku, semuanya menjauhiku karena mereka telah kusakiti hatinya dengan kesombonganku dulu. Dari kejadian itu hingga kini, aku menjadi marbot masjid di luar kota. Mencoba bertobat dan tak henti-hentinya
Aku memohon ampun atas dosa besar yang telah aku lakukan. Dan dari pengalamanku ini, aku mengingatkan buat semuanya. Janganlah menuruti hawa nafsu dan mengejar duniawi dengan jalan yang salah. Apalagi bersekutu dengan makhluk gaib. Karena yakinlah, semua itu tak akan membuat kita bahagia.